Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wisal TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa Wisal TV dimanapun Anda berada, masih bersama kita Al-Ustadz Agus Hasan Basri LCMAG. Dan di pertemuan yang sebelumnya Al-Ustadz telah menyampaikan wajibnya mencintai Ahlul Bait, dan di pertemuan yang terakhir juga beliau telah menyampaikan apa dan siapakah Ahlul Bait itu, Ahlul Bait itu. Dan pada kesempatan kali ini melanjuti apa yang telah beliau kemukakan di pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya banyak sebagian kaum muslimin keliru ketika hanya menyandarkan Ahlul Bait kepada Hasan dan Husain. Dan pada kali ini kita akan mengupas tuntas siapa dan apakah kedudukan Hasan dan Husain di sisi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya banyak kekeliruan dari sebagian kalangan kaum muslimin yang hanya menyandarkan Ahlul Bait hanya kepada Hasan dan Husain. Padahal di kesempatan yang sebelumnya antum sudah jelaskan bahwasanya Ahlul Bait adalah tidak hanya keturunan dari furu dari Nabi Muhammad saja, Ustaz. Karena kalau hanya menyandarkan kepada Husain dan Hasan dan Husain akan menzolimi Ahlul Bait yang lainnya. Nah, sekarang ketika nama Hasan dan Husain sering disebut-sebut oleh kaum muslimin, sebenarnya siapa dan apa sih kedudukan Hasan dan Husain itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik. Para pemirsa Wisal TV rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma taufiqi wa la i'tisami wa la tawakkuli illa 'ala Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran lahu bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sayyidul khalqi wal bashar mattasalat ainun binadhar aw sami'at udunun bi khabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala dhurriyyatihi wa ala atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Wisal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dan mari kita bersyukur kepada Allah karena pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, yaitu pertemuan majelis ilmu, majelis zikir, menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita dan meningkatkan cinta kita kepada orang-orang yang wajib kita cintai, khususnya Ahlul Bait, dan lebih-lebih lagi yang tadi disebutkan yaitu Imam Hasan dan Imam Al-Husain rahimahumallah radhiyallahu anhuma. Pemirsa rahimakumullah, mengapa kita perlu mengenal dua manusia mulia ini, yaitu Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain? Jawabannya adalah ada dua poin besar. Yang pertama, karena agungnya kedudukan mereka berdua. Jadi beliau berdua manusia yang agung di sisi Allah, agung di sisi Rasulullah, agung di hati kaum mukminin, yang fungsinya sebagai qudwah. Karena fungsinya sebagai qudwah, maka harus kita kenal dengan baik. Salah satu dalil yang membuktikan bahwa keduanya adalah manusia besar, manusia agung yang menjadi panutan kita, pemimpin kita, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah di dalam musnadnya.
setelah beliau menyebutkan Musnad al-Ashra al-Mubasyirin bil Jannah, kemudian terus ada Musnad al-Ansar. Di sana Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Dia bercerita, ataitu Rasulullah, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fa shallaitu ma'ahu dhuhra wal asra wal maghriba wal isya. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya salat makmum bersama beliau, salat zuhur dilanjutkan dengan makmum jamaah salat asar, dilanjutkan dengan jamaah salat maghrib, salat isya. Kemudian setelah isya, apa yang terjadi? Thumma tabi'tuhu wa huwa yuridu ayyadkhula ba'da hujarih. Lalu saya mengikuti Rasulullah dari belakang saat Rasulullah ingin masuk ke dalam salah satu rumahnya. Saya ikuti dari belakang. Ternyata sebelum masuk itu ka'annahu yukallimu ahada. Nabi berhenti berbincang-bincang dengan seseorang, tapi Hudzaifah tidak melihat. Hudzaifah radhiyallahu anhu tidak melihat sosok jelasnya siapa yang diajak bicara oleh Nabi SAW, tapi tahu kalau Nabi sedang berdialog, berbincang-bincang. Setelah itu Nabi merasa kalau ada yang mengikuti dari belakang. Maka Nabi bertanya, "Man hadza?" Siapa ini? Langsung dijawab, Hudzaifah. Dan begitu memang sunnahnya kalau ditanya orang itu langsung menyebut namanya. Siapa ini? Nah, Hudzaifah. Jangan siapa ini? Saya. Nah, kalau siapa ini terus saya, jawabannya tidak memberi manfaat apapun. Bahkan bisa membuat jengkel orang kan gitu ya. Jadi siapa ini? Saya. Siapa ini? Hudzaifah. Terus Rasulullah bertanya, "Ada di mangkana ma'i?" Kamu tahu siapa yang bersama saya tadi, yang saya bicara tadi? Dia menjawab, "La, saya tidak tahu." Qala, akhirnya Nabi SAW bercerita, "Fa inna Jibrila ja'a yubashiruni annal Hasana wal Husaina sayyida syababi ahlil jannah." Sesungguhnya tadi itu Jibril. Jibril datang kepadaku memberi kabar gembira, kata Jibril, Hasan Husain ini dua pemimpin pemuda ahli surga. Hasan Husain ini sayyid. Sayyida, dua sayyid. Syabab, pemuda ahli jannati, ahli surga. Para ulama menjelaskan kenapa dikatakan Sayyidah Syabab Ahlil Jannah. Ada yang menerangkan yang pertama, syabab yang dimaksud di sini adalah bukan karena usia mudanya, karena beliau berdua usia wafat mati syahid ketika sudah dewasa, sudah orang, gitu kan. Tetapi syabab di sini futuwah, itu keperkasaan, keberanian, ya, kepahlawanan. Kemudian ada yang mengatakan syabab di sini karena semua orang di surga nanti, semua rata-rata usia 30, pemuda semua. Nah, pemimpinnya adalah Sayyidah, yaitu Sayyid Al-Hasan dan Sayyid Al-Husain. Kecuali tentunya yang tidak disayyidi, yang tidak dipimpin, para anbiya, kan gitu lah. Kemudian para khulafa'ur rasyidin, yang tentu kedudukannya lebih agung daripada Imam Hasan dan Imam Al-Husain. Annal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Qala faqala Hudzaifah fastaghfirli wali ummati. Qala ghafarallahu laka ya Hudzaifah wali fastaghfirli wali ummi. Qala ghafarallahu laka ya Hudzaifah wali ummik. Terus Hudzaifah minta, "Ya Rasulullah, mohon Anda memintakan ampunan kepada Allah untukku dan untuk ibuku." Lalu didoakan oleh Nabi SAW. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Ada dalam Sahih Al-Jami'. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Wisal TV rahimakumullah. Dari hadis ini maka kita wajib dan harus mengetahui siapa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Karena kedudukannya begitu tinggi.
Sampai-sampai untuk menerangkan kalau Imam Hasan dan Husain itu dua sayyid ahli surga, itu Allah mengutus malaikat Jibril secara khusus. Mengutusnya secara khusus. Betapa tinggi kedudukan yang seperti ini. Oleh karena itulah harus kita ini mengenali beliau berdua, sudah termasuk ahlul bait yang diwasiati untuk kita berbuat baik dan mentakzimnya, apalagi punya kedudukan khusus yang seperti tadi Jibril datang secara khusus untuk menyampaikannya. Ada satu riwayat, bukan Jibril itu, tetapi malaikat seperti yang diterangkan di kitab Hasan dan Husain, malaikat khusus yang belum pernah turun ke bumi minta izin kan itu untuk mengucapkan salam kepadaku, kemudian menyampaikan berita kalau Hasan Husain adalah sayyidah syabab ahli jannah. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini adalah berita agung tentang kedudukan mereka berdua di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW, maka harus menjadi agung di sisi kita semua, di hati kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Hasan dan Husain punya kedudukan yang sangat khusus di hati Nabi SAW. Maka konsekuensi daripada cinta kepada Rasulullah adalah mencintai kekasih Rasulullah. Kalau Rasulullah mencintai Hasan Husain, kita wajib mencintai Hasan Husain karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, ya tidak sempurna keimanan kita. Nah, oleh karena itulah, untuk mengetahui seberapa penting Hasan Husain dalam kehidupan Rasulullah SAW, ini mari, meskipun waktu kita terbatas, mari kita ikuti, kita menengok kembali ke sejarah masa lalu tentang kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW seperti kita ketahui, dalam hidupnya mengalami kesedihan yang luar biasa, khususnya kaitannya dengan keturunan. Kita tahu dalam Islam nasab itu melalui jalur laki-laki, dan apalagi bangsa Arab, ya, yang juga mengikuti jalur laki-laki secara nasab. Nah, Rasulullah SAW punya anak laki-laki namanya Al-Qasim, meninggal dunia. Punya anak laki-laki namanya Abdullah, meninggal dunia. Lalu punya anak baru namanya Ibrahim. Harapannya tinggi Rasulullah SAW kepada Ibrahim ini, yang dari ibu Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Karena putra-putranya yang laki-laki sudah wafat semuanya. Begitu tinggi harapan Nabi SAW kepada Ibrahim, sehingga beliau memberi namanya dengan nama ayahnya, itu Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah berharap agar mendapatkan silsilah terus turun-temurun laki-laki, sebagaimana dia juga dilahirkan dari turun-temurun sampai Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Besar harapan Rasul, apalagi sebagai seorang tokoh, seorang besar, tentu ingin nasabnya terus berlanjut. Tapi kemudian satu persatu kemudian wafat. Sampai Ibrahim ibni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga akhirnya wafat. Maka kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar. Lebih-lebih sebelumnya orang-orang Quraisy juga mencibir Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak punya anak meninggal, yang hidup laki perempuan semuanya. Tapi kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang mencemooh kamu, yang kamu katanya akan putus, tidak akan disebut oleh orang, maka mereka itulah yang akan abtar, yang akan terputus. Sementara kamu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terus berlanjut penyebutannya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, begitu Ibrahim ibni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, sangat-sangat sedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantinya melalui keturunan dari perempuan. Jadi cucu laki-laki Hasan dan Husain dari putrinya Fatimah Az-Zahra, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh
al-ubuwah, seluruh kasih sayang seorang ayah, beliau tuangkan seluruhnya. Karena anak laki-lakinya sudah tidak ada. Dituangkan kepada cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Sehingga Hasan dan Husain bagi kehidupan Nabi SAW adalah raihanatahu fid dunya. Yaitu bagaikan dua bunga Nabi SAW di dunia. Bunga yang wangi seperti bunga melati misalnya. Setiap orang ketemu bunga melati mesti dicium, diambil dicium. Karena manusia punya fitrah seperti itu, senang. Nah, Hasan dan Husain kedudukannya seperti dua bunga yang wangi bagi Nabi SAW. Tempat Rasulullah mencurahkan kasih sayang dan menciumnya. Maka menjadi tempat ciuman Rasulullah SAW yang mulia adalah Imam Hasan dan Imam Husain rahimahullah radhiyallahu anhu. Dan jamaah sekalian rahimahullah, kedudukan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma bukan sekedar cucu biasa bagi Nabi SAW, tetapi telah menggantikan kedudukan anak persis seperti anak sendiri. Persis. Rasulullah turun berfungsi, bersikap sebagai ayah asli kepada kedua cucunya seperti anak asli, anak sendiri. Bukan lagi anak cucu. Contohnya diantaranya adalah Rasulullah SAW yang menamai Hasan dan Husain. Padahal biasanya nama itu diberikan oleh ayah. Tapi ini diberi langsung oleh Nabi SAW, diberi nama Hasan Husain. Yang kedua, Nabi SAW yang mengakaikai keduanya. Biasanya yang mengakaikai adalah ayahnya. Tapi dalam hal ini bukan Ali yang mengakaikai, melainkan Rasulullah SAW. Nah, karena kedudukan yang begitu tinggi ini, maka para sahabat mengetahui. Para sahabat mengetahui. Sehingga ketika ada orang datang kepada Ibnu Umar lalu bertanya tentang hukum darah nyamuk. Ada orang mukul nyamuk, ada darahnya, apa bagaimana hukumnya? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kamu dari mana? Sayyidina Ibnu Umar memandang pertanyaannya ini agak asing, agak aneh, bukan orang Medina, Makkah Medina. Kamu dari mana? Dia jawab, dari Irak. Maka Ibnu Umar berkata, coba perhatikan, wahai jamaah sekalian. Perhatikan orang Irak ini. Perhatikan orang Irak ini. Dia datang bertanya kepadaku tentang hukum darah nyamuk, tetapi mereka membunuh dan mengalirkan darah Hasan, darah Husain, cucu Nabi SAW, dan saya mendengar beliau mengatakan huma rohanatai minad dunia. Keduanya adalah dua bunga yang wangi bagi Nabi SAW di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara kedudukan Hasan Husain yang begitu dekat dengan Nabi SAW, beliau mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, man ahabbahuma faqad ahabbani, wa man abghadahuma faqad abghadani. Al-Hasanu wal Husain. Al-Hasanu wal Husain. Hadis riwayat Imam Ahmad, kata Syu'aib Al-Arnaud, dengan sanad yang qawi dan semua rijalnya rijal Shaykhain Bukhari Muslim. Man ahabbahuma, siapa yang mencintai keduanya, faqad ahabbani, berarti telah mencintai aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man abghadahuma, siapa yang membenci keduanya, maka telah membenci aku, faqad abghadani. Orang bertanya, siapa yang dimaksud dua orang itu? Al-Hasanu wal Husain. Hasan dan Husain. Luar biasa. Rasulullah SAW menjadikan cinta kepada Hasan Husain adalah sama dengan cinta Rasul. Benci Hasan Husain sama dengan benci kepada Rasul SAW. Oleh karena itulah, para pemirsa rahimakumullah, kita wajib mengenal Imam Hasan dan Imam Husain karena kedudukannya yang sangat-sangat tinggi di
dalam agama Islam dan di hati Rasulullah SAW, serta nanti di akhirat yang menjadi kedua pemimpin ahli surga. Jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Hasan dan Husain diberi nama oleh Rasulullah, kemudian disembelihkan akikah untuk keduanya oleh Rasulullah, masing-masing 2 kambing, bukan 1 kambing. Ada 2 riwayat, ada yang mengatakan masing-masing 1 kambing, ada riwayat mengatakan masing-masing 2 kambing. Kita memilih 2 kambing karena ada ziyadatu thiqah, tambahan orang yang thiqah ya kita terima. Dan itu yang lebih pas untuk Rasulullah SAW. Kemudian dicukur rambutnya oleh Nabi SAW. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, riwayat Imam Nasai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa mereka berdua diakikah oleh Nabi dengan kabsyaini, 2 kambing kibas, 2 kambing kibas. Baik, sebelum mungkin dilanjutkan dan ditutup oleh presenter kita, perlu saya tambahkan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah seperti anak Rasulullah SAW, dan Rasulullah seperti orang tuanya yang asli. Makanya di dalam hadis-hadis Nabi SAW, beliau tidak lagi menyebut ini adalah cucu, tapi ini putraku. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, ibni hadza. Ini beliau berkata untuk Imam Al-Husain. Pada saat Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar, beliau membawa naik Hasan. Membawa naik Imam Hasan. Setelah dibawa naik Imam Hasan oleh Rasulullah SAW ke atas mimbar, lalu beliau berkata, ibni hadza sayyid la'allallaha yuslihu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Putraku ini, ibni hadza, putraku ini, bukan lagi cucuku ini. Putraku ini adalah sayyid, adalah tuan. Dengan mudah-mudahan dengan putraku ini, dengan Hasan ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengislah, akan memperbaiki hubungan, akan menyatukan hubungan baina fi'ataini 'azimaini muslimin, antara 2 kelompok besar dari umat Islam. Kelompok Syiahnya Imam Hasan dan kelompoknya Sayyidina Muawiyah. Maka Imam Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah radhiyallahu an. Kemudian tahun itu disebut dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan. Dan terakhir yaitu mengenai Hasan atau Husain yang menunjukkan hubungan sangat khas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah sebagai al-ab al-mubashir dan mereka adalah al-ibn al-mubashir, yang langsung anaknya, langsung bapaknya begitu. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diterangkan oleh hadis Abu Layla radhiyallahu an dalam Musnad Imam Ahmad. Dia mengatakan, saya pernah suatu hari ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi sedang menggendong Hasan atau Husain. Hasan Husain itu naik di atas dada atau di atas perut. Biasa kan orang tua anaknya sayang dinaikkan kan itu. Nah, Hasan atau Husain itu naik di atas perut dan dada Rasulullah SAW. Ternyata Hasan atau Husain ini pipis, kencing. Kan biasa anak mengencingi bapaknya kan. Kencingnya bancar. Bancar tuh ya terus ndak putus-putus gitu kan. Banyak bancar tuh. Kemudian ketika melihat Nabi SAW merasa dan melihat anaknya ini kencing, Nabi berkata kepada semua sahabat yang lain, la tufzi'u, jangan diganggu, biarkan dia kencing sampai selesai. La tufzi'u, jangan kalian kagetkan anakku ini, hatta yaqdi baulah. Kemudian baru setelah itu kemudian disiram oleh Nabi SAW. Jamaah sekalian rahmatullah, jadi sampai segitunya Rasulullah SAW itu mencintai Imam Hasan dan Husain. Makanya kita kalau cinta Rasulullah SAW, mari kita mencintai Imam Hasan dan Husain sebagaimana Rasulullah SAW mencintainya.
Nah, insya Allah detail-detail dari kehidupan beliau, keutamaan beliau, dan teladan yang kita harus tiru pada diri beliau radhiyallahu anhu akan kita ikuti dalam kajian-kajian kita seterusnya, itu serial kajian tentang Ahlul Bait dan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Demikian untuk episode kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, pemirsa, demikianlah ulasan yang sangat kompleks ya, yang padat, dan insya Allah mudah dimengerti oleh pemirsa betapa agungnya sosok dua imam besar ya, yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya dua imam ini adalah calon pemimpin pemuda di surga, atau calon pemimpin pemuda ahli surga. Subhanallah. Ternyata setelah kita mengenal siapa itu Imam Al-Hasan dan Al-Imam Al-Husain radhiyallahu anhuma, patutlah kita untuk meneladaninya. Oleh karena itu, marilah kita pelajari sirah atau sejarah dua manusia yang agung ini, dan semoga apa yang telah dipaparkan oleh Al-Ustadz dapat bermanfaat bagi pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.